Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa neraka itu ada 7 lapis. Nah, ada sirat, titian. Nah, sesudah manusia ditimbang amal, mereka akan melewati titian yang disebut dengan sirat. Di bawah sirat itu lapisan neraka yang paling atas disebut dengan Jahannam. Jahannam. Nah, Jahannam ini penghuninya adalah Muhammadiyun al-asun, umat Nabi Muhammad SAW yang ahli maksiat, yang tidak diampuni oleh Allah dosanya. Jadi begitu umat Nabi Muhammad yang ahli maksiat ini gugur dari titian, itu langsung ke permukaan neraka Jahannam. Nah, di bawah neraka Jahannam itu ada lagi Laza, nama neraka nih. Artinya begitu terjun dari sirat, ini orang kada singgah di Jahannam, turun lagi ke bawah. Nah, ada neraka yang namanya Laza. Nah, sesudah Laza, di lapisan bawah yang ketiga ada lagi neraka yang namanya itu Hutamah. Wa ma adraka mal Hutamah. Nah, ini jauh ke bawah lagi nih. Lapisan yang keempat di bawah lagi ada neraka yang namanya Sa'ir. Yang kelima di bawahnya lagi ada neraka yang namanya Sakar. Ini terjunnya itu melewati satu babak neraka itu bukan pendek, ada yang 1000 tahun. Ada sampai 60.000 tahun. Nah, lapisan yang ke-6 ada neraka yang namanya Jahim. Yang paling bawah neraka itu adalah neraka yang namanya Hawiyah. Nah, inilah tempatnya orang-orang munafik ini. Orang yang hanya pada zahirnya menampakkan Islam, tetapi hatinya tidak ridha dengan Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang munafik ini semua ditamuinya neraka Jahannam dirasainya, apalagi Laza dirasainya, Sakar dirasainya, sampai diam kayaknya di bawah sama sekali daripada neraka itu. Nauzubillah min zalik. Nah, orang yang melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tetapi hatinya tidak ridha dengan demikian, termasuk golongan orang-orang munafikin. Wa manidda'ar ridha billah wa bihukmillah. Dan orang yang mengaku ridha dengan Allah, mengaku ridha dengan hukum Allah, walam yamtasil awamirah, tetapi tidak menjunjung perintah Allah, walam yajtanib nawahiyah, tidak menjauhi yang dilarang Allah. Ini orang ini mengaku ridha dengan Allah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah itu Tuhanku. Nah, di mulutnya mengaku Allah ridha sebagai Tuhannya, ridha dengan hukum-hukum Allah, tetapi tidak menjunjung perintah Allah. Sembahyang maka kada, puasa kada, walam yajtanib nawahiyah, dan tidak menjauhi yang dilarang Allah. Fahuwa min jumlatil kadzibin 'ala Allah subhanahu, maka mereka itu termasuk orang-orang yang mendustai Allah subhanahu wa ta'ala. Mendustai Allah. Bapak setuju nyatanya apa yang diperintah Allah kada dilaksanakan, yang dilarang Allah diperbuatnya. Para muhibbin rahimakumullah, kenapa dikatakan dusta? Mendustai Allah. Nah, li'anna man radhiya billah wa hukmih
lianna man radiya billah wa bihukmihi imtasala awamirah wajtanaba nawahiyah binsyirahi sadr. Karena orang yang ridha dengan Allah, ridha dengan hukum Allah, dia akan menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, binsyirahi sadar, dengan lapang hati. Dengan lapang hati. Kalau kita ridha dengan seseorang, ridha dengan perintah seseorang, tentu kita melaksanakan dengan lapang hati, kadada berat, kadada terpaksa lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ta'ala fi haqqihim, Allah berfirman pada hak orang-orang yang mengaku ridha kepada Allah tapi nyatanya kadang menjunjung perintah Allah. Allah berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kafaru taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswad lil mutakabbirin. Pada hari kiamat kamu lihat orang-orang yang mendustai Allah, wajah mereka itu hitam. Wajah mereka itu hitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat bagi orang-orang yang sombong? Nah, mengaku ridha lawan Allah, nyatanya kadang menjunjung perintah Allah. Mengaku ridha dengan hukum Allah, nyatanya melanggar yang dilarang oleh Allah. Nah, ini di akhirat Allah menyatakan wajah-wajah mereka itu engkau lihat hitam, dan mereka menjadi penghuni api neraka jahanam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fala abdulillahi haqqan man imtasala awamirah wajtanaba nawahiyah wa radiya billah wa bihukmihi wa qada'i. Seorang hamba Allah yang sebenarnya, orang yang menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan ridha dengan Allah dan hukum serta ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah orang-orang yang disebut Abdullah haqqa, hamba Allah yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu tadi Imam Ahmad ibnu Athaillah menyebutkan bahwa apabila Allah Ta'ala sudah memudahkan kepada kita menjauhi yang haram, Allah mudahkan kita melakukan yang wajib, perintah-perintah, Allah beri dalam hati kita ridha dengan Allah, maka sungguh kita telah mendapat nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Jadi kada setengah-setengah mengambil. Kalau mengambil di menjunjung perintah aja, menjauhi larangannya, tapi kada ridha, macam orang munafik. Ridha dalam hati kepada Allah, kepada ridha, nyatanya kada sembahyang, mendustai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi junjunglah perintah Allah, laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya, dan hati kita itu ridha, setuju dengan demikian itu.